Pump with the bands. Pump with the pump with the put the pump with the bands. Pump with the pump with the pump with the bands. Bands. Pump with the bands. Pump with the pump with the put the pump with the bands. Pump with the pump with the pump with the bands. Bands. Pump with the bands. Pump with the pump with the put the pump with the bands. Pump with the pump with the pump with the bands. Bands. Planetary plunder? Canadian oil company Recon Africa is drilling for oil in a sensitive ecosystem that supports a UNESCO World Heritage Site. Resources in Namibia. They left the community in distress. Appears consistently high. They know their constant drilling efforts into unlined activities on the surface. They have been yet to be polluted better than that. Planet. Air adalah sumber kehidupan, namun pada abad ke-21, air semakin langka dan rawan mencukupi. Nah, menurut laporan World Resources Institute pada tahun 2020, lebih dari 17 negara mengalami kelangkaan air ekstrim. Salah satunya itu adalah terjadi di benua Afrika pada sungai Okavango yang menjadi perebutan antara Botswana dan Namibia. Dengan teori multi-level governance, kita akan membedah bagaimana krisis ini berdampak pada ekologi, politik, dan diplomasi antar wilayah. Teori multi-level governance atau tata kelola multi-level adalah konsep di mana kebijakan dan pengelolaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi juga melibatkan berbagai level, yaitu satu adalah level lokal, komunitas, dan pemerintah daerah. Yang kedua adalah level nasional, pemerintah pusat. Yang ketiga adalah level internasional, organisasi regional dan global. Dalam kasus air lintas negara, teori ini sangat penting karena sungai tidak mengenal batas administratif, sehingga solusi membutuhkan kerjasama lintas level pemerintahan. Latar belakang Sungai Akavango. Sungai Akavango adalah salah satu sungai utama di bagian Afrika Selatan. Panjangnya sekitar 1.600 km. Sungai ini mengalir dari Angola, Namibia, Botswana, dan berakhir di Delta Akavango, yang merupakan delta terbesar daratan di dunia dengan luas sekitar 15.000 km persegi. Delta ini menjadi ekosistem penting bagi 530 spesies burung dan 160 spesies mamalia dan lebih dari 1.000 jenis tanaman. Selain itu, sektor pariwisata di Botswana menghasilkan 1,5 miliar US dollar per tahun, bagian besar dari delta Akavango. Masalah di Namibia. Namibia adalah salah satu negara yang paling kering di dunia. Rata-rata curah hujan hanya 270 mm per tahun. Jauh di bawah rata-rata global 990 mm pada tahun 1990-an. Namibia menghadapi kekeringan besar. Pemerintah berencana membangun Eastern National Water Center, sebuah saluran sepanjang 1.000 km untuk mengalirkan air dari sungai Okavango ke ibu kota Windhoek. Proyek ini diproyeksikan menyerupai 17 juta kubik air per tahun. Namun, rencana ini menimbulkan protes keras dari Botswana. Keberatan Botswana. Delta Okavango adalah jantung ekowisata Botswana. Jika debit air berkurang karena proyek Namibia, maka delta berisiko mengering. Ada beberapa konsekuensi, di antaranya hilangnya habitat satwa liar, turunnya kunjungan turis, kerugian ekonomi miliaran dolar, ancaman pada mata pencaharian ribuan warga lokal. Jadi, pada 1996, Botswana resmi menolak proyek Namibia ini dan melayangkan proses diplomatik. Potensi konflik, ketegangan diplomatik meningkat pada pertengahan 1990-an. Media internasional bahkan menyebut potensi perang air di Afrika Selatan. Namun, konflik ini tidak berlanjut ke perang bersenjata karena kedua negara mencari jalan tengahnya.
multi-level governance dalam penyelesaian. Untuk mencegah konflik, dibentuklah Permanent Okavango River Basin Water Commission atau disingkat OKACOM pada tahun 1994, melibatkan Angola, Namibia, dan Botswana. Tujuan utamanya adalah mengelola sungai Okavango secara bersama-sama. Dampak dan pembelajaran. Kasus Okavango memberi pelajaran bahwa air lintas negara adalah isu sensitif. Data UNEP 2022 menyebut bahwa 40% populasi Afrika hidup di wilayah sungai lintas terbatas. Tanpa tata kelola multilevel, krisis air berpotensi memicu konflik berkepanjangan. Namun, jika dikelola bersama, air bisa menjadi alat diplomasi dan kerjasama pembangunan. Perbandingannya dengan Indonesia pun hingga saat ini tetap menghadapi konflik air. Contohnya di Ciungan Bandung dan Citarum. Ratusan ribu warga kesulitan untuk mengakses air bersih karena eksploitasi alam yang berlebihan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Namun, perbedaannya, konflik ini tetap terjadi di dalam negeri. Namun, pada prinsip multi-level governance ini tetap relevan karena dibutuhkannya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan juga masyarakat dalam mengendalikannya. Air adalah kehidupan, namun bisa juga menjadi sumber konflik. Kasus Sungai Okavango buktikan bahwa krisis air bukan hanya soal lingkungan, tapi juga politik dan ekonomi. Teori multi-level governance memberi jalan bahwa hanya dengan kerjasama lintas level, kita bisa menjaga kestabilan ekologi sekaligus perdamaian antar wilayah.